Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan M. Dani Prayogo, Dwi Ramadhani, Iksanuddin Sudrajat, dan Ruli Nasrullah Wahid akan menerangkan tentang produk dari gerakan The Still, The Bauhaus, dan New Typography. Pertama, The Still adalah gerakan seni di Leiden, Belanda yang diprakarsai oleh Theo van Doesburg, seorang arsitek dan pelukis pada tahun 1917. Konsep ini berkembang seiring terjadinya Perang Dunia Pertama yang berlarut-larut. Produk pertama, Rietveld Chair. Asal-muasal kursi ini adalah sebuah kursi kayu yang tidak berwarna. Kursi ini dibuat awal dekade 1920-an. Seorang anggota kelompok The Still yang juga seorang arsitek Bart van der Leek melihat bentuk asli model kursi ini dan menyarankan untuk menambahkan warna-warna cerah. Dia lalu membuat model kursi baru dari kayu dan mewarnai sebagian besar dengan warna hitam dan beberapa bagian dengan warna-warna primer yang melambangkan gerakan The Still. Akibat yang ditimbulkan dengan kombinasi warna tersebut adalah kursi ini seolah tersamarkan dengan dinding dan lantai yang berwarna hitam. Dikombinasi warna tersebut juga mengakibatkan kesan seolah kursi ini sedang melayang karena strukturnya seolah berwarna transparan menyatu dengan tembok. Karya ini bukan hanya menunjukkan desain kursi, namun juga perpaduan warna yang berbeda, di mana ada sentuhan warna kuning dan hitam di frame kursi tersebut. Jika direlasikan dengan situasi saat itu, ketika Perang Dunia I bergejolak, maka pencampuran warna tersebut bukanlah realitas yang terjadi saat itu, melainkan sebagai ekspresi yang menegaskan bagaimana harmoni hukum alam bekerja secara universal. Composition 2 oleh Piet Mondrian pada tahun 1929. Komposisi 2 dengan merah, biru, dan kuning merupakan produk gerakan The Still yang diterjemahkan menjadi The Style. Dapat dipandang sebagai tumpang tindih pengerjaan teori dan artistik individu. Mondrian secara luas dipandang sebagai seniman terkemuka untuk gerakan tersebut, dan dengan demikian dianggap bertanggung jawab untuk membawa popularitas ke gaya yang agak tidak jelas. Karya ini difungsikan sebagai karya seni lukis yang saat ini dipajang di Museum Nasional Beograd, Serbia. Tipe minyak dan kertas di atas kanvas. The Still 3, Schroeder House. Arsitektur The Still merupakan salah satu dari tren atau gaya arsitektur modern yang berkembang pada masa arsitektur modern, yaitu antara tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930-an sebelum Perang Dunia Kedua. Pemilihan warna pada interior dan eksterior bangunan menggunakan warna-warna primer. Pada dinding dibagi-bagi menjadi penggunaan garis dan warna yang berbeda. Fungsi sebagai desain arsitektur. Schroeder House terletak di ujung Prins Hendriklaan, Utrecht, the Netherlands. 2. The Bauhaus. Berasal dari sebuah sekolah seni dan desain di Jerman yang sangat berpengaruh dan terkenal dengan keunikan gabungan antara seni dan teknik dalam produksi massal, yang dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai nama sebuah gaya seni tersendiri. The Bauhaus pertama, Bernouillet, dirancang oleh arsitek modernis Ludwig Mies van der Rohe antara 1929 dan 1930, juga mencontohkan prinsip Bauhaus untuk mengurangi objek ke elemen dasar mereka. Desain ini didasarkan pada gagasan bahwa kursi tidak perlu memiliki 4 kaki ketika dibangun dengan karya berbentuk C mendukung seluruh kursi. Kursi Bernouillet difungsikan menjadi furnitur klasik modern.
Kursi ini memiliki garis yang sangat bersih, terdiri dari rangka baja dalam satu bagian, ditekuk menjadi bentuk C dari tengah belakang, bulat melewati tepi depan jok untuk membuat lengan, dan belakang di bawah jok untuk membuat A cantilever dan jok kencang dan punggung berlapis kulit. Ada dua versi kursi, satu dari baja tubular dan yang lainnya dari baja datar. Logam ini awalnya baja tahan karat yang dipoles. Beberapa contoh modern dilapisi krom. Bauhaus tekstil. Bengkel tekstil utamanya di bawah arahan perancang dan penenun Gunther Toll menciptakan tekstil abstrak yang sangat sesuai digunakan di lingkungan Bauhaus. Para siswa belajar tentang teori warna dan desain dan juga aspek teknik dari menenun. Setelah mendukung dan mendorong segala bentuk percobaan dengan bahan-bahan yang tidak lazim, seperti kertas mika, serat kaca atau fiberglass, dan logam. Kain-kain yang dihasilkan oleh bengkel tenun dengan bahan yang tidak lazim ini laku keras dan dapat menyediakan banyak dana bagi Bauhaus. Karya ini difungsikan sebagai tekstil yang digunakan sebagai pakaian dan aksesoris. Bengkel tekstil ketiga, Catur Bauhaus, ditetapkan oleh Joseph Hardwick. Seniman kelahiran Munich, Joseph Hardwick merancang 32 buah catur untuk Bauhaus antara 1923 dan 1924, menggunakan garis, lingkaran, dan kotak yang minimal untuk mengurangi kepingan-kepingan tersebut menjadi fungsi dasar gerakannya. Misalnya uskup berbentuk X mewakili gerakan diagonalnya, sedangkan gerakan ratu yang hampir tak terbatas diwakili dengan bola di atas kubus. Dengan menghilangkan semua simbol agama dan monarki yang biasanya digunakan dalam catur, perancang Jerman bertujuan untuk mendesain ulang permainan untuk zaman modern. Gerakan ketiga, New Typography. New Typography memiliki ciri-ciri menolak susunan tradisional dan simetris, seperti halnya kedua karya di bawah. Karya seni New Typography cenderung menggunakan font sans serif, clear, fungsional, dan simple. Komposisi asimetris yang disusun harmoni. Sebagian juga menggunakan perpaduan tipografi dan fotografi, seperti contoh yang ada di bawah. Berikut salah satu contoh New Typography dari majalah-majalah pada tahun 1928 yang tidak menerapkan susunan tradisional dan simetris. Teks atau font yang digunakan sangat basic sekali, dan itu menjadi fungsional. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.